Apa ini? Ibran. Tata 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 tata. Halo, Ibran. Ibran. Bensin dulu, bensin. Enggak, bensin dulu. Tata tata tata. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita masuk sekolah gitu. Nah, aku coba beberapa sekolah gitu ya. Aku coba sebelum dia masuk ke preschool ya. Jadi nyoba beberapa sekolah. Nih dia nih. Iya, bagus. Dianterin Om Nino. Hai. Mau ke sekolahnya Ibran. Ibran mau sekolah hari pertama. Iya, sekolah Ibran. Pak Wanto. Gangguan. Kalau tuh nggak nih mau ke sini Pak? Cup. Inside the cup, there is milk. The milk tastes like carrot. The carrot is using the hammer to fix the window. Ready? Are you ready? Here we go. Let's listen to them one more time. Okay, now Nah, ini metode yang aku sekolahkan itu metodenya metode Jepang. Jadi anak itu merekam apa yang ada di depannya tuh secara cepat, apa aja. Makanya itu sekolahnya tuh adanya di Dharma Wangsa itu, dan dia tuh memang kurikulumnya mengajarkan dengan cepat, 1, 2, 3 gitu, 4 gitu, terus nanti diulang lagi. Nah, memang anaknya jadi ngerekam dengan cepat loh, itu belajar konsentrasi gitu. Kemudian Ibran juga belajar hal lain gitu. Yang perlu dia pelajari adalah tekstur gitu. Nah, itu sekolahnya ada di Kemang ya. Itu dia belajar bagaimana mewarnai dengan tangannya. Jadi tangannya ini fungsinya apa gitu. Terus dia lihat-lihat warna juga. Terus tekstur tuh beda-beda. Oh, ini namanya pasir. Oh, ini namanya air. Oh, ini namanya cat. Cat tuh berwarna. Oh, bisa diginiin gitu. Kemudian kita melipat-lipat. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk motorik halusnya bisa berfungsi dengan baik. Jadi persiapan nanti dia sekolah untuk playgroup supaya bisa menulis gitu. Jadi tangan-tangannya harus banyak melakukan aktivitas itu tadi, tekstur ya gitu. Jadi ya bikin macam-macam tuh di kelas. Dari semua yang sekolah yang aku berikan ke Ibran itu banyak sekali manfaatnya untuk dia. Satu, perkembangan otaknya gitu ya bisa maksimal. Kemudian perkembangan matanya dia gitu ya, fokusnya maksimal, sehingga ada di usia 1,5 tahun itu pun kalau ada yang jatuh ya, ada barang jatuh, itu dia bisa melihat, ngambil lagi sih, padahal kecil sekali. Aku pernah potong tisu kecil terus aku taruh di lantai, kemudian dia bisa ambil, berarti dia melihat gitu. Nah, karena apa? Karena ya itu distimulasi terus matanya dengan berbagai macam kegiatan gitu. Jadi ya kita ibu-ibu yang anaknya lahir dengan katarak nggak boleh diem aja, jadi harus distimulasi terus anak-anak kita, karena mereka tidak seperti anak-anak biasa penglihatannya. Jadi jangan lupa juga diberikan vitamin yang banyak mengandung EPA atau minyak ikan gitu. Ternyata itu sangat berpengaruh kepada syaraf di atas mata. Nah, syaraf di atas mata ini untuk mempertegas penglihatan. Jadi minyak ikan itu sangat penting untuk anak-anak yang lahir dengan katarak gitu. Jadi ya memang harus effort lebih banyak gitu ya. Nah, kalaupun misalnya
tidak bisa terus-terusan sekolah. Di situ kita bisa ambil berapa kelas ya, 1 bulan, kemudian nanti kita bisa belajar di rumah, kan bisa gitu ya. Jadi ya apapun untuk anak-anak sepertinya harus kita lakukan ya, supaya anak kita yang lahir dengan katarak bisa berkembangnya sama dengan anak-anak yang lain. Nanti selanjutnya aku akan cerita bagaimana Ibran operasi pemasangan lensa. Apakah berhasil operasinya? Ya karena di tengah-tengah yang dia harus aku juga agak kayak buah si malakama. Semakin dia banyak aktivitas, terus Ibran ini ternyata masuk rumah sakit sampai 2 kali gitu. Karena sempat diare gitu ya gitu. Jadi ya, tapi aku nggak putus asa ya, bagaimanapun juga dia harus melawan imunnya gitu. Gimana caranya supaya dia terus bisa beraktivitas ya. Ya akhirnya agak capek aku juga, jadi belajar, oh iya berarti kalau ini terlalu banyak aktivitasnya, jadi aku agak kurangin gitu. Jadi ya kita sama-sama belajar, aku sebagai orang tua belajar supaya Ibran nggak terlalu, maksudnya kan aku pengennya speed gitu, pengennya cepet Ibran bisa banyak hal. Ternyata Ibrannya kecapean, jadi dia juga masuk rumah sakit gitu. Kemudian aku juga agak akhirnya agak tahan sedikit, berarti kalau udah belajar ini, yang ini jangan dulu ya. Kalau nggak begitu kan kita nggak belajar, tapi kalau nggak nyoba juga kita sebagai orang tua salah gitu. Jadi ya akhirnya alhamdulillah ya Ibran ya berkembangnya baik karena yaitu distimulasi dengan banyak hal ya, yaitu juga akhirnya kita nih sebagai orang tua juga harus memilah-milah mana yang cocok buat dia, mana yang enggak, begitu. Selanjutnya ada cerita soal Ibran bagaimana dengan operasi pemasangan lensa. Apakah berhasil? Di episode selanjutnya ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah, sehat selalu.